Bab 863. Kembali. Kingston Jiang mulai bermain-main. Apa kamu tahu? 14 pedang yang aku miliki pasti bisa membunuh orang Miko Jiu. Namun Master Klan Darah bahkan bisa menghalau serangan 14 pedangku. Kekuatan ini sangat menakutkan. Jangankan kita berdua, meskipun semua petarung dari negara Dacia digabungkan, kita semua masih belum tentu bisa mengalahkannya. Kamu ingin mati, tapi aku tidak ingin mati. Faktanya, Kingston Jiang bukannya tidak memiliki harapan untuk bisa mengalahkan Master dari 9 alam. Karena dia menguasai teknik gaib jurus Dewa Logam. Teknik gaib ini bisa sangat meningkatkan pertahanannya. Bahkan melawan Master 9 alam, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Sekarang, dia tidak ingin Sky membuat masalah dengan Klan Darah. Sky terlihat kesal. Kingston Jiang mengatakan yang sebenarnya. Sekarang dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Klan Darah. Brengsek. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan urat biru di wajahnya, mulai memaki, cepat atau lambat, aku akan menghancurkan Klan Darah. Sudah, jangan khawatir tentang itu. Sekarang kita kembali dan melihat apakah keberadaan naga yang ditandai di peta bumi itu benar atau tidak. Jika itu benar, maka kita akan pergi untuk membunuh naga itu. Selama naga terbunuh, kamu bisa mendapatkan darah naga sebanyak yang kamu inginkan. Sky dengan paksa menjadi tenang. Sejauh ini, itu saja. Kingston Jiang merasa lega ketika Sky memilih untuk menerima semuanya. Dia benar-benar takut Sky akan mencari masalah dengan Klan Darah dan melibatkannya. Dia melihat Sky, berpikir dalam hatinya. Dia mencoba memikirkan, kapan kiranya sosok Sky yang ambisius akan padam. Kakak Jiang, terima kasih banyak kali ini. Kamu sudah datang kemari tapi tidak mendapatkan apapun. Nanti setelah kita kembali, kita akan memastikan kebenaran peta itu. Jika itu asli, maka kita akan membunuh naga itu. Sky memandang Kingston Jiang dengan ekspresi penuh maaf. Kingston Jiang berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, itu hanya membuang energi Ki saja. Jika begitu, maka aku akan kembali. Tinggallah beberapa hari lagi selama kamu ingin. Setelah kamu kembali ke negara Dacia, maka aku akan mencarimu. Setelah itu, Sky melangkahkan kakinya pergi. Kingston Jiang juga ingin mengikuti, ingin mencari kesempatan untuk membunuh Sky dalam perjalanan kembali. Namun, setelah memikirkannya, dia menahan diri untuk sementara waktu. Jika dia ingin menyelamatkan Klutang, maka dia harus membunuh naga itu. Naga itu sangat kuat, yang tidak bisa dilawan oleh satu dewa tingkat pertama 9 alam. Sky adalah orang yang kuat. Jika dia membunuhnya sekarang, kemungkinan membunuh naga akan jauh lebih kecil. Hos. Ambil napas dalam-dalam. Setelah Sky pergi, Kingston Jiang juga pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Darah Pertama. Segera setelah itu, dia juga meninggalkan markas Klan Darah. Suatu hari kemudian, Bandara Kota Jingdu. Kingston Jiang berjalan keluar dari bandara, menghentikan taksi untuk menuju ke rumah Klutang. Tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk sampai. Hari sudah sore. Tidak ada orang di rumah. Klutanglah yang membukakan pintu untuknya. Klutang mengenakan piyama dengan ekspresi malas di wajahnya. Mungkin dia baru saja bangun dari tidur siangnya. Dia melihat Kingston Jiang, masih menekuk wajahnya malas, bertanya dengan ringan, "Kamu kembali?" "Ya." Kingston Jiang mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Kali ini perjalananku sangat lancar. Aku mendapatkan darah naga dan keberadaan naga itu sendiri. Aku baru sampai dan langsung menemuimu. Melihatmu baik-baik saja, aku merasa tenang. Apalagi yang kamu lakukan di sini?" Klutang tampak acuh tak acuh. Sikap acuh tak acuhnya membuat Kingston Jiang tertegun sejenak. Namun, dia tidak memikirkannya lebih lama lagi. Dia hanya berpikir bahwa Klutang tidak memiliki ingatan tentangnya, jadi dia menunjukkan sikap seperti itu. Kingston Jiang tidak tahu jika Sylvia Yi datang padanya,
begitu juga dengan Winona Jiang. Klu Tang bahkan tahu jika Qin Tiasu dan Kingston Jiang juga pernah memiliki hubungan. Dia diam-diam memarahi Kingston Jiang karena sikapnya itu. Kingston Jiang berkata sambil tersenyum, "Aku datang untuk menemuimu." "Itu tidak perlu." Klu Tang berbicara dengan ringan. Brak! Pintu baru saja tertutup. Ini. Kingston Jiang memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Klu Tang menolak untuk membiarkannya masuk. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Kingston Jiang. Dia hanya datang untuk melihat bahwa Klu Tang dalam keadaan aman. Dia lega, berbalik dan pergi ke area militer untuk bertemu dengan Raja Xiaoyao. Area militer Jiangzhong. Kantor Raja Xiaoyao. Raja Xiaoyao yang sedang menyajikan teh dan menuangkan air, menyapa Kingston Jiang dengan hangat. Antusiasme Raja Xiaoyao membuat Kingston Jiang sedikit tidak nyaman. "Kakak Jiang, apakah kamu baik-baik saja kali ini?" Kingston Jiang memandang Raja Xiaoyao, menyentuh dagunya, berkata, "Ya, ada apa?" "Tahun lalu, kamu berjanji padaku untuk menunjuk anakku." Raja Xiaoyao menatap Kingston Jiang dengan penuh semangat. "Aku tidak memiliki waktu untuk masalah ini." Kingston Jiang berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, "Begini saja. Aku akan memberimu sebuah nomor. Kamu bisa menghubungi nomor itu, tanyakan apakah Felix Murong berencana menerima murid atau tidak." Kingston Jiang mencoba untuk mengalihkan beban dan tugas ini. Melemparkan semuanya kepada Felix Murong. Lagi pula, Felix Murong juga tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan saat ini. Seperti itu juga boleh. Mendengar bahwa Felix Murong adalah pimpinan Sekte Gu, Raja Xiaoyao juga senang-senang saja. Setelah itu, Kingston Jiang memberikan nomor Felix Murong, kemudian mengeluarkan peta bumi yang diberikan oleh klan darah kepadanya, berkata, "Gunakan teknologi satelit untuk membantuku menganalisis peta ini." "Di bagian mana ini berada tepatnya?" "Oh iya, ini mungkin di Samudra Pasifik." "Baiklah, serahkan padaku." Raja Xiaoyao mengambil peta bumi yang disodorkan kepadanya. Setelah Kingston Jiang datang untuk mencari Raja Xiaoyao, dia pergi. Dia pergi ke kediaman keluarga Tang lagi. Ketukan di pintu kembali terdengar. Klu Tanglah yang membukakan pintu untuknya. "Kenapa kamu lagi?" Klu Tang mengerutkan kening dan berkata dengan ketidaksenangan di wajahnya, "Kingston Jiang, karena kamu sudah memiliki seseorang yang kamu sukai, kenapa masih menggangguku?" "Apa?" Kingston Jiang memiliki tanda tanya besar di wajahnya. "Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa aku masih harus menjelaskannya?" Klu Tang berkata dengan wajah dingin, "Apa yang terjadi pada Sylvia Yi? Apa yang terjadi pada Winona Jiang dan banyak lagi wanita di sekitarmu? Kenapa kamu masih mencariku?" Untuk beberapa saat, Kingston Jiang dihentikan oleh perkataan Klu Tang. Dia berpikir sejenak dan menjelaskan, "Klu, biarkan aku masuk. Aku akan menjelaskannya kepadamu." "Baiklah." Klu Tang berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumah. Kingston Jiang mengikuti di belakangnya. Klu Tang duduk di sofa dengan tangan terlipat di dada dan menatap Kingston Jiang dengan tatapan dingin. Dia ingin melihat apa yang akan dikatakan Kingston Jiang kali ini. Kingston Jiang memilah kata-kata dan berkata, "Kita bahas mengenai Qin Tiasu dulu. Aku berkencan dengannya ketika masih SMA. Aku bersama dengannya juga hanya sebatas pegangan tangan, bahkan kita tidak pernah berciuman. Aku sudah pernah mengatakan jika ketika aku bercerai denganmu, dia mengejarku sampai ke belantara selatan. Ditambah dengan aku yang sedang terluka, dialah yang merawatku untuk beberapa waktu. Aku sudah menolaknya dengan tegas." Klu Tang masih tidak menunjukkan reaksi apapun. Kingston Jiang melanjutkan, "Mengenai Sylvia Yi, itu adalah kecelakaan. Aku dijebak dan dibius, begitu juga dengannya. Lalu terjadilah hal itu." Klu Tang menyeka mulutnya dan berkata, "Kamu berjanji untuk menikahinya. Sylvia Yi mengatakan bahwa setelah perceraian kita, kalian sudah bersama. Aku tahu akan identitasmu, aku tahu jika kamu adalah Raja Naga, kemudian muncul untuk mencoba memenangkan drama percintaan ini.
Memang pernah berjanji, tapi kita belum pernah bersama. Kingston Jiang sudah terlihat terpancing. Semua ini benar-benar sangat sulit untuk dijelaskan. Lalu aku bertanya padamu, apa seperti yang dikatakan Winona Jiang, aku pernah memandang rendahmu dan mempersulitmu, yang akhirnya mengarah pada perceraian. Setelah perceraian, aku mengetahui akan identitasmu dan memohon padamu tanpa malu-malu untuk kembali bersama. Klu Tang bertanya. Inilah yang dikatakan Winona Jiang padanya. Dia tidak memiliki ingatan tentang semua ini. Setelah mengetahui ini, dia juga merasa tidak tahu malu. Dia merasa dirinya adalah orang yang hanya melihat identitas saja. Kingston Jiang dihentikan oleh pertanyaan itu, pada saat ini dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bersambung.